warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Ramadan, NIM 238 dari kelas manajemen 2E. Di sini saya akan menerangkan tentang pembentukan modal dan investasi. Jadi pembentukan modal itu adalah pengalihan sebagian sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat untuk meningkatkan persediaan barang modal sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat dikonsumsi di masa depan. Knox menyebutkan bahwa pembentukan modal dapat terjadi ketika masyarakat tidak melakukan segala aktivitasnya saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang mendesak saja, melainkan juga mengarahkan sebagainya untuk pembuatan barang modal, peralatan, dan perlengkapan mesin dan fasilitas pengangkutan serta pabrik. Dan juga menurut Knox, lingkaran sirkel kemiskinan di negara berkembang dapat digunting melalui pembentukan modal. Sebagai akibat dari rendahnya pendapatan di negara berkembang, maka permintaan produksi dan investasi menjadi rendah ataupun kurang. Hal ini menyebabkan kekurangan di bidang barang modal dan dapat diatasi dengan pembentukan modal. Nah, jadi pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor sekaligus faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, pentingnya pembentukan modal. Jadi, pembentukan modal itu dapat menciptakan perluasan pasar. Yang kedua, pembentukan modal dapat mengatasi masalah neraca pembayaran. Dan yang ketiga, pembentukan modal dapat menyelesaikan masalah utang luar negeri. Sedangkan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia disebut sebagai penanam modal. Sedangkan segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia disebut dengan penanaman modal. Dasar hukum penanaman modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Jadi, di era modern saat ini, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan oleh perekonomian nasional. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal dari baik dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas penyelenggaraan penanaman modal yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan negara asal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Berikut ini adalah proses pembentukan modal, yaitu meningkatkan volume tabungan yang nyata, mengerahkan tabungan melalui lembaga kredit dan keuangan, dan menginvestasikan tabungan. Akumulasi atau pembentukan modal merupakan salah satu kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pada satu sisi, pembentukan modal menjaminkan permintaan efektif dan pada sisi yang lain juga menciptakan efisiensi produktif untuk produksi pada masa yang akan datang. Sumber pembentukan modal dibedakan menjadi dua, yaitu sumber domestik dan sumber eksternal. Yang pertama, sumber domestik terdiri dari kenaikan pendapatan nasional, penggalakan tabungan, pendirian lembaga keuangan, tabungan desa, simpanan emas, mempertahankan kepincangan pendapatan, peningkatan keuntungan, tindakan fiskal, keuntungan dari usaha negara, dan pemanfaatan pengangguran tersebut. Selanjutnya, dari sumber eksternal terdiri dari bantuan
hubungan luar negeri, pembatasan impor, dan turn of trade yang menguntungkan. Sebab-sebab rendahnya laju pembentukan modal di negara terbelakang. Yang pertama, pendapatan rendah. Yang kedua, produktivitas rendah. Yang ketiga, alasan kependudukan. Yang keempat, kekurangan wira swasta. Yang kelima, kekurangan overhead ekonomi. Yang keenam, kekurangan peralatan modal. Yang ketujuh, ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Yang kedelapan, keterbelakangan ekonomi. Yang kesembilan, kekurangan lembaga keuangan. Dan yang kesepuluh, anggaran defisit. Investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan pendapatan nasional, sehingga pertumbuhan investasi akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan suatu negara. Investasi bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi, bahkan ternyata investasi juga dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? Salah satu alasannya karena investasi merupakan salah satu dari komponen dari pendapatan nasional yang dikenal sebagai produk domestik bruto atau dikenal sebagai PDB. PDB dan investasi memiliki korelasi positif, di mana jika investasi naik maka pendapatan nasional juga ikut naik, dan berlaku sebaliknya. Jika investasi turun, maka pendapatan nasional juga turun. Begitulah dampak yang terjadi antara keduanya. Berdasarkan sumbernya, investasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, investasi dari dalam negeri atau PMDM, dan yang kedua, investasi dari luar negeri atau PMA. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Pasal 1 pada undang-undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud penanaman modal dalam negeri atau PMDM adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing atau PMA didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun hasil berpatungan dari penanam modal dalam negeri. Kegiatan penanam modal berupa PMA atau PMDM memiliki kesamaan tujuan, yakni keduanya harus ditujukan untuk mendukung kemajuan perekonomian nasional. Sadono Sukirno menyatakan faktor-faktor terpenting yang menentukan tingkat investasi, diantaranya yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, keadaan masa mendatang. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional. Dan yang keenam, perubahan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. William menyatakan bahwa investasi pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu real asset seperti tanah, bangunan, dan mesin, dan financial asset seperti investasi berupa deposito berjangka, saham, dan obligasi yang diperdagangkan di pasar uang maupun di pasar modal. Suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Negara yang memiliki investasi yang lebih kecil daripada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi, yaitu merupakan suatu kondisi perekonomian dengan laju pertumbuhan yang lambat dan bahkan bisa nol. Kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya pengangguran dalam jumlah besar. Kondisi yang sangat tidak diinginkan adalah kondisi stagnasi yang diikuti dengan adanya inflasi yang tinggi pula, sehingga perekonomian negara menjadi stagflasi. Di negara berkembang atau terbelakang dengan
terhadap jumlah penduduk relatif kecil, sehingga negara tersebut kerap mengundang investasi asing untuk masuk dalam negaranya. Investasi asing ini tidaklah selalu memberikan keuntungan terhadap negara, terutama dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek atau menengah, investasi asing sangat menguntungkan dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi ini dalam jangka pendek dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Investasi asing ini dapat membantu memenuhi segala sesuatu yang diperlukan oleh penduduknya dalam jangka pendek. Namun demikian, dalam jangka panjang, keuntungan tidak lagi diperoleh negaranya yang bersangkutan. Namun investasi lebih memberikan keuntungan bagi negara yang mengeluarkan investasi. Itulah sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Mohon bantuannya untuk di like serta di